Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan saya sendiri, Afidya Septiani, NIM 2001060036, dan dua teman saya. Yang pertama, Zazkia Husna Maharani, NIM 2001060019, dan Elsa Acung Fatmala, NIM 2001060025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterlambatan Berjalan pada Anak Usia 19 bulan. Permasalahan, objek yang diamati adalah seorang batita berumur 19 bulan. Inisial namanya adalah M. Pada umur 19 bulan, M belum bisa berjalan. M tinggal di desa Keradenan hanya dengan ibu, kakek, dan neneknya. Beberapa bulan yang lalu ada permasalahan di keluarga M, sehingga sang ayah memilih pergi dari rumahnya. M merupakan anak tunggal. Ibunya seorang ibu rumah tangga, neneknya bekerja di sebuah toko, dan kakeknya merupakan seorang petani. Kehidupan keluarga M sangat apa adanya, atau bisa dikatakan mengalami kekurangan. Tubuh M kurus, dan M pun jarang bermain dengan teman-teman sebayanya. Perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Macam-macam perkembangan ada 4. Yang pertama, perkembangan sosial emosi. Sosial emosi adalah perkembangan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang. Perkembangan ini juga mencakup kemampuan anak untuk mengontrol diri. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam mengerti dan menggunakan bahasa. Misalnya ketika berusia 12 bulan, ia sudah bisa mengatakan papa atau mama. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan anak dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil mengerahkan anggota tubuhnya. Perkembangan motorik terdiri dari 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot besarnya, sedangkan motorik halus adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot kecilnya seperti tangan dan jari. Keterlambatan berjalan. Keterlambatan berjalan adalah anak yang mengalami distrofi otot atau disebut dengan keterlambatan motorik. Keterlambatan berjalan pada anak berhubungan dengan perkembangan fisik atau motoriknya. Perkembangan motorik atau fisik pada anak merupakan salah satu aspek dari perkembangan anak. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan berjalan pada anak biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, pengaruh kemampuan motorik. Dalam beberapa kasus, anak terlambat berjalan dipengaruhi kemampuan motorik dari faktor genetik. Jika anak terlambat berjalan, kemungkinan ada anggota keluarga yang mengalami hal yang sama sebelumnya. Ini bukan berarti anak cacat atau ketinggalan. Semua kemampuan motorik berjalan baik dan normal. Hanya saja terlambat dibanding teman yang lain, dan ini tidak berbahaya. Yang kedua, kelainan pada otot. Dalam situs US National Library of Medicine, National Institute of Health, dijelaskan, hipertonia adalah kondisi peningkatan tonus otot akibat lesi di otak maupun batang otak. Salah satu kondisi hipertonia ada pada penderita cerebral palsy. Kondisi anak terlambat jalan bisa menjadi tanda awal cerebral palsy dalam kondisi ringan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Tidak hanya faktor medis yang bisa menyebabkan anak terlambat berjalan, tapi lingkungan dan faktor kebiasaan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Infeksi seperti meningitis. 2. Cedera kepala. 3. Malnutrisi atau gizi buruk. Yang keempat, rakitis atau kelainan tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Yang kelima, kebiasaan menaruh anak di box bayi. Yang keempat, riwayat kesehatan anak.
Ketika anak terlambat berjalan, faktor riwayat kesehatan anak juga bisa berpengaruh. Beberapa hal yang perlu dicatat yaitu yang pertama, masalah saat kehamilan. Yang kedua, anak lahir prematur yang membuka kemungkinan terkena intrapartum asphyxia atau cerebral palsy. Anak mengalami penyakit kuning. Yang selanjutnya, pemberian makan yang tidak tepat pada anak. Yang terakhir yaitu rekam jejak orang tua saat berjalan pertama kali, apakah mengalami keterlambatan juga atau tidak. Perkembangan anak pada setiap anak tentunya berbeda-beda. Tidak ada patokan tersendiri untuk menetapkan anak bisa berjalan atau pada aspek yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, M bisa dikatakan mengalami keterlambatan berjalan atau delay walking. Keterlambatan berjalan yang dialami M dapat disebabkan oleh gangguan sistem motoriknya atau kurang matangnya sistem motoriknya, gerak motoriknya. Yang berhubungan dengan aktivitas berjalan pada anak adalah gerak motorik kasarnya. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami mengetahui bahwa pertama, tentang kecukupan gizi dan nutrisi pada M belum terpenuhi secara maksimal. Yang kedua, pola asuh orang tua pada M. Pada faktanya, M masih seringkali digendong oleh orang tuanya sendiri, sehingga membuatnya malas belajar berjalan sendiri. Yang ketiga, interaksi M dengan teman sebayanya. Faktanya, M jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dia lebih suka berada di rumahnya atau di depan rumahnya dan tidak bergabung dengan teman-temannya. Solusi dari kasus yang dialami oleh M yaitu 1. Ajak anak berjalan dengan cara menuntunnya. Kedua, batasi durasi menggendong pada anak. Yang ketiga, hindari menggunakan baby walker. Yang keempat, beri makanan yang bergizi dan seimbang karena ini sangat berpengaruh pada kematangan sistem motoriknya. Yang kelima, ajak anak aktif bergerak. Kesimpulannya, M merupakan balita bawah 3 tahun yang mengalami keterlambatan berjalan. Keterlambatan berjalan adalah kondisi di mana anak belum bisa berjalan, padahal anak seusianya sudah mampu berjalan. Keterlambatan berjalan merupakan salah satu gangguan pada anak yang berkaitan dengan perkembangan motoriknya. Saran, orang tua harusnya selalu mengikuti perkembangan anaknya dari tahap satu ke tahap berikutnya. Saran kepada orang tua yang ternyata memiliki anak mengalami keterlambatan berjalan, seharusnya yang pertama, orang tua yang mempunyai anak yang mengalami keterlambatan berjalan harus lebih peka sejak dini, karena harus ditangani sebaik mungkin. Jika dibiarkan begitu saja, akan berdampak pada masa depan anaknya kelak. Yang kedua, memberikan perawatan serta bimbingan secara khusus sejak dini, seperti terapi untuk anak delay walking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.